Kemudian peran dari supradesa, kalau kita mulai dari Kementerian Desa, maka yang jelas pertama adalah menyediakan sistem informasi desa. Dalam beberapa publikasi itu juga sudah ditunjukkan bahwa masa depan di dalam revolusi industri 4.0 itu antara lain ditentukan oleh olahan data yang sekarang sering disebut sebagai algoritma, ya, algoritma data. Jadi karena itu sengaja Kementerian Desa menyiapkan algoritma data yang tidak merugikan desa. Jadi kita sama-sama sering mendengar sinyalemen bahwa kenapa setiap kali ada indeks baru, ada ukuran baru, artinya itu ada algoritma baru kalau itu diterapkan di dalam aplikasi. Kenapa setiap kali ada hal baru pengukuran itu justru desa menjadi semakin turun, ya, semakin turun nilainya. Kita lihat yang terakhir ini, kenapa di IDM desa tertinggal dan sangat tertinggal itu sekian, tapi ketika di indeks desa tertinggalnya menjadi lebih banyak lagi. Nah itu hal-hal yang selama ini muncul, sehingga Kementerian Desa menyadari salah satu kekuatan yang harus dihimpun adalah bisa menyusun algoritma sendiri, bisa menyusun olahan sendiri. Makanya sistem informasi desa ini menjadi wahana untuk menunjukkan kepada dunia luar bahwa desa di Indonesia itu bergerak, melakukan kegiatan dan semakin maju. Meskipun tetap saja kita ketemui ada sekitar 11 ribuan desa yang agak aneh karena nilainya cenderung menurun gitu. Dengan algoritma yang sudah menguntungkan desa itu tapi nilainya masih menurun. Nah, ini sedang dipelajari penyebabnya supaya tidak semakin muncul ketimpangan di desa. Kemudian menyediakan bahan dan alat pelatihan untuk pendataan SDG desa. Jadi tadi kami sampaikan di awal dari pihak SDG Desa Center STAN misalnya, itu akan menyediakan pelatihan melalui Kementerian Keuangan, Corporate University. Jadi dari pihak STAN akan seperti itu. Dari pihak Kementerian Desa kami sudah sampaikan akan menggunakan web akademidesa.kemendesa.go.id. Kemudian juga melakukan kegiatan tiap pagi kita, tiap sarapan SDG Desa. Apalagi tadi tambahan dari ide Gus Koco, sambel konsolidasi data SDG Desa 2022 ya. Menurut saya seperti biasa itu keunggulan dan perkembangan metode partisipatoris itu yang namanya juga metode partisipatoris adalah kalau partisipasi dari setiap pihak itu selalu muncul lebih banyak gitu. Kami menduga model-model yang lebih banyak dialog itu pasti di situ sumber untuk penguatan metode partisipatoris sensus SDG Desa ini pasti itu sumber yang paling banyak dan paling matang gitu. Kemudian mengelola data SDG Desa pada level nasional gitu. Jadi ada usulan dari kepala desa bagaimana kalau Kementerian Desa menguatkan konsolidasi dengan kementerian dan lembaga lain. Yaitu betul. Jadi sudah ada rancangan, Gus Halim akan menyampaikan hasil-hasil nasional SDG Desa 2022 ini ke setiap kementerian dan lembaga. Misalnya yang berkaitan dengan kesehatan akan disampaikan ke Kementerian Kesehatan. Yang berkaitan dengan misalnya NIK dan sebagainya, kondisi-kondisi kependudukan akan disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri. Juga yang berkaitan dengan pemerintahan desa. Kemudian di masing-masing kabupaten juga ada e-book yang otomatis akan tersusun gitu, karena kalau enggak nanti menyusun 434 kabupaten yang di sana ada desanya itu butuh waktu lama, tapi ini tim teknis menyusun
rencana aksi SDG desa, buku ya. Kalau tabelnya itu adalah tabel rekomendasi itu. Tapi dalam bentuk buku, narasi dari depan, kemudian diakhiri tabel yang disusun tim teknis. Nah, untuk tiap kabupaten, tiap provinsi itu akan disampaikan sendiri oleh Gus Halim kepada para gubernur dan para bupati tentang hasil SDG desa 2022. Misalnya kalau bupati ya level kabupaten di kabupatennya. Kalau gubernur adalah level provinsi di wilayahnya, seperti itu. Jadi itu salah satu pengelolaan data SDG desa level nasional, dan sekaligus melanjutkan harapan atau usulan dari kepala desa untuk koordinasi dan konsolidasi data dengan kementerian dan lembaga lain.